Oke. Terima kasih ya buat teman-teman semua atas kehadirannya. Nggak ada asam lambung dok. Oke, nggak ada asam lambung. Saya berobat katanya mialgia. Oke. Sandalasma flek putih di kelopak mata. Oh yes. Nanti ya aku jawab ya. Oke, silakan bertanya dulu cara menaikkan berat badan kalau punya GERD anxiety. Baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkumpul ke sini. Dok, saya nafasnya ngap dan jantung berdebar, jadi tenggorokan tercekat. Kenapa dok? Baik teman-teman, jangan lupa kalian follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Hari ini aku akan tidak bahas topik khusus, tapi mungkin aku perlu menyampaikan apa itu asam lambung. Tapi nanti akan aku sampaikan di jam 10, kalian jangan kemana-mana, biar paham apakah itu termasuk gejala asam lambung atau tidak. Sehingga kalian semua bisa memperbaiki memanajemen diri sendiri. Sama kakak, tenggorokan ganjel kayak ada lendir. Oke. Dok, saya nafasnya sudah ya. Silakan bertanya. Nanti akan saya jawab di jam 10 dan tentu setelah saya menjelaskan materi tentang asam lambung dan tentang radang usus. Karena sekarang pasien-pasien yang menemui saya sudah banyak banget yang sudah sampai ke tahap radang usus. Teman-teman juga harus tahu bahwa radang usus itu kebanyakan adalah kepanjangan dari asam lambung yang tidak membaik. Oke ya. Dokter, saya mau tanya vertigo apakah penyebab dari asam lambung? Baik, jangan kemana-mana teman-teman, nanti akan saya jawab satu demi satu. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk kalian. GERD, bisa nggak minum air kelapa muda dok? Oke, baik, silahkan bertanya kembali teman-teman. Dan jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Dan semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke ya teman-teman, terima kasih untuk kehadiran kalian semua di sini. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke ya. Oke, nge-lag dok. Ya, ini memang lagi buruk nih, sinyalnya lagi buruk banget di situ, nge-lag ya. Gimana, udah kedengaran belum nih? Udah kedengaran belum? Oke, udah kedengaran. Kalau sesak nafas bisa nggak minum air kelapa muda dok? Oke, terima kasih Bunda Alvin, terima kasih untuk kehadirannya teman-teman yang nge-like, soalnya hujan dari semalam. Oke, Mama Ata gimana kabarnya? Ayo berkabar dong sekarang. Udah lebih sehat Mama Ata. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Terima kasih untuk kehadiran. Saya cek. Jangan kemana-mana. Hari ini aku akan bahas tentang asam lambung dan radang usus, karena itu dua kasus yang banyak banget masuk ke WA saya. Dan kita akan bahas, semoga kalian nanti bisa paham mengapa kalian bisa terkena asam lambung, bisa terkena radang usus, dan obat-obatan yang aman dipakai, dan tentu herbal-herbal yang disesuaikan. Ibu Amah, terima kasih buat kehadirannya Ibu Askia, Ibu Din, Ibu Dwi Murtini, Ibu Yatin, Ibu Efni, Ibu Tibet, Ibu Fikria, Ibu Laili, Imam, Li, Mila, kemudian siapa lagi nih? Ratu, Jo, Suli, Suci, user Tom Rina, Cynthia, user Lucy, Nisa, Sardi Atun, user Gebs, Darti, Asfa, Idul, Robert, Bunda, Nura, Ratna, Dian, Antika, Bunda Ivan, Amai, Nurzaimah, Sri Kurniati, Mas Ria Rina, Isnaina, Ti Jasiyah, Hepni Riasa, Okti, Reni, Rumi, Rama. Oke, terima kasih. Bu dokter nanya, uang 5 sekawan 8 mili 3 sendok diminum 3 kali sehari, cara minum sebelum atau sesudah. Nanya, tuang 5 sekawan 8 mili 3 sendok diminum 3 kali sehari, cara minum. Hadir dok. Oke. Halo. Assalamualaikum Bu dokter, saya sedang puasa rutin setiap minggu 4 hari. Nah, saya kena varises juga biar fit. Oke. Assalamualaikum, Assalamualaikum Bu Faris. Alhamdulillah udah lebih sehat dan lebih semangat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mama Atta. Mama Atta hebat loh, beliau ini bekerja, memiliki anak kecil, punya sakit, tapi alhamdulillah semuanya bisa teratasi dengan sangat baik. Ibu Lili, Ibu siapa namanya ini? Ibu Oni Musakar, terima kasih ya buat kehadirannya. Dan buat teman-teman semua, Ibu Rumli, Ibu siapa? Ibu Ratu, terima kasih ya. Mama Atta, terima kasih buat. Yuk kalian silahkan tanya-tanya dulu. Nanti jam 10 menit lagi saya akan jelaskan apa itu tentang asam lambung, apa itu radang usus, dan nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan kalian, tip-tip kesehatan untuk kalian. Jangan kemana-mana, karena pembahasan ini memang penting banget. Banyak banget pasien asam lambung yang datang ke saya
sudah ribuan, dan yang radang usus semakin hari semakin banyak. Kenapa orang sampai terjadi radang usus? Itu kalian perlu tahu dan apa gejalanya. Yang pasti usus itu letaknya di bawah lambung. Jadi kalau sudah sampai terkena radang usus, artinya penyakit itu sudah menjalar. Tidak hanya lambungnya saja yang kena, tapi ususnya juga sudah kena. Putri Azizah, Assalamualaikum. Halo dok, sehat selalu. Sama-sama Ibu Putri. Adam, terima kasih. Makin takut penyakit berat. Sebetulnya kenapa kita takut? Kalau kita sudah tahu cara pencegahannya, kenapa harus takut? Dan kalau kita penyakitnya masih ringan, justru kita tahu jangan sampai menjadi berat. Kalau penyakitnya berat, ya harus diobati. Karena kalau nggak diobati akan menyusahkan diri kita dan keluarga kita. Jadi teman-teman harus bisa mengetahui posisi kita di mana. Tujuannya adalah untuk membuat pencegahan dan pengobatan. Itu sangat penting. Kalau kita tidak tahu situasi kita, malah membuat kerepotan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Mungkin diri kita sendiri nggak masalah, tapi pasti melibatkan orang lain. Nah, itu yang membuat hidup kita menjadi tidak produktif dan menyusahkan. Jadi apapun tentang kita, kita harus paham sampai tahap sampai mana. Pak Oni Musakar, terima kasih ya buat kehadirannya. Oke teman-teman semua, terima kasih buat kehadirannya. Thank you ya. Oke. Dokter pernah, ini banyak banget nih pertanyaan tentang dokter perut panas ulu hati, kemudian salam dok, sakit gigi apa dok? Banyak nih pertanyaannya. Edina, tak seperti yang ku alami sama takut mati juga enggak kak? Kalau udah gitu jantung berdebar. Kenal dokter Tifa yang suka menyebar kebencian enggak dok? Enggak tahu, enggak kenal saya. Saya kenalnya sama orang-orang baik yang suka menebarkan rasa optimis, tidak suka julid, selalu optimis dan selalu memberikan harapan pada banyak orang. Nah, itu kayaknya lebih bermanfaat ya. Oke teman-teman, terima kasih ya buat kehadirannya. Assalamualaikum dok, udah hadir. Ada mas dokter, aku pengidap anxiety disorder setiap hari. Tapi katanya dokter Tifa itu satu alumni ya dengan saya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, terima kasih buat kehadiran teman-teman semua. Asoka, terima kasih sudah hadir. Berat badan turun nggak kak? Ibu Amah, dokter kenapa nggak ambil spesialis farmakologi klinik? Saya sudah ambil S2 di farmasi. Jadi saya belajar tentang herbal itu ada di farmasi. Sebetulnya saya sudah menyukai farmasi dan spesialis justru karena saya ambil S2 itu saya lebih banyak baca jurnal ya. Karena sebetulnya yang membuat obat itu adalah seorang farmasis, dan yang membuat jurnal-jurnal untuk obat-obatan itu juga banyak banget tulisan-tulisan orang-orang farmasis gitu. Benar banget, itu jawaban yang top. Ciri-ciri radang usus dokter kenapa nggak ambil spesialis? Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua untuk kehadirannya, dan siapapun yang ingin kenal dengan saya oh ya, kalau farmakologi klinik itu bukan spesialis ya temanku, tapi itu jurusan S2 kedokteran. Kalau saya S2 farmasi, jurusannya dari Fakultas Farmasi, dan farmasi ini yang bikin obat. Yang belajar herbal bikin obat adalah farmasi. Kalau dokter yang pakai obat bikinan orang farmasi. Kalau farmakologi klinik itu artinya mempelajari setelah obat masuk ke tubuh. Gitu bedanya. Nah, farmakologi klinik itu bukan spesialis tapi S2. Oke ya, terima kasih ya buat teman-teman. Dok, ke telapak kaki. Oke, ini 6 menit lagi saya akan bawakan beberapa kasus. Kalian silahkan bertanya apa saja dan nanti akan saya jawab. Ketika sesi ini, ketika sesi tanya jawab nanti ya, saya akan terangkan tentang apa itu asam lambung, apa itu radang usus. Ini penting banget buat sekalian agar untuk bisa memanajemen diri sendiri, bukan untuk menakut-nakuti kalian. Hidup itu memang harus diketahui, bukan untuk menakut-nakuti, tapi kita hidup itu harus mempersiapkan untuk kedepannya mau bagaimana. Jadi untuk persiapan itu kalian paling nggak udah tahu ilmunya gitu ya. Oke, terima kasih buat kedatangannya. Apakah probiotik bisa untuk asam lambung? Nanti akan aku jelaskan. Dok, saya batuk. Dokter, kalau ada benjolan di mata kaki bawah bisa pakai herbal apa saja ya? Dok, mau tanya dok, kalau suka BAB berdarah itu apa penyebabnya? Dok, saya batuk sampai muntah udah 12 kali, setiap mau batuk mual di perut juga nggak enak. Dok, kalau sakit lutut apa obatnya? Kayak ginjal, telapak kaki nyeri. Oke. 5 menit lagi saya akan bahas tentang apa itu asam lambung, gejalanya apa saja, biar kalian tidak usah bingung harus ke dokter jantung, ke dokter paru, ke dokter ginjal, dokter urologi. Tidak usah kemana-mana, cukup sembuhkan asam lambungnya setelah kalian tahu bahwa itu semua disebabkan karena asam lambung. Jangan kemana-mana, pantengin penjelasan saya, ini penting banget. Dan setelah itu akan saya bahas tentang radang usus.
Yang pasti radang usus adalah kepanjangan dari asam lambung yang tidak kunjung sembuh. Dan apa komplikasi dari radang usus itu juga perlu kalian ketahui, sehingga kalian nggak perlu berlari-lari ke berbagai dokter. Dokter psikiater dapat obat, dokter urologi dapat obat, dokter gastroenterologi dapat obat. Belum komplikasi ke rahim, dokter kandungan, akhirnya obatnya banyak sekali dari berbagai ilmu-ilmu organ dan dari berbagai spesialis, dan akhirnya itu membuat penyakitnya bukannya membaik tetapi malah semakin bertambah karena emaknya nggak dipegang. Yang menyebabkan sakit itu apa? Tidak dipegang. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kalian harus tahu apa emaknya dari penyakit-penyakit itu, dan itu nanti yang akan kita perbaiki. Oke ya. Oke, untuk teman-teman semua, terima kasih untuk kehadiran kalian semua di sini. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan jangan lupa follow, like, komen, share. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, terima kasih. Dan untuk teman-teman sudah hadir banyak nih teman-teman. Jangan kemana-mana, habis ini 3 menit lagi aku akan terangkan apa itu asam lambung, gejalanya, sehingga kalian gak usah mencari-cari kemana-mana, mencari sampai mengatakan, oh iya benar Anda sakit paru-paru, sampai Anda menemukan dokter yang mendiagnosis seperti itu. Itu namanya shopping dokter. Oh benar Anda sudah terkena sakit jantung, ya kan, karena Anda mengira bahwa sakit Anda paru-paru, sakit jantung, sakit gangguan ginjal dan seterusnya, sampai cari ke dokter A, B, C, D, E, sampai menemukan ada dokter yang mengatakan oke, Anda sakit itu. Padahal tidak seperti itu. Teman-teman nanti akan tahu bahwa ternyata asam lambung ternyata memberikan sensasi hampir ke semua organ kita, dan itu bisa diterangkan secara alamiah kenapa itu bisa terjadi dan apa yang terjadi jika asam lambung kamu tidak tuntas, karena kamu tidak bisa mengenali bahwa kamu terkena asam lambung dan apa yang menyebabkan tidak tuntas. Aku baru saja ditelepon oleh teman aku, dia menderita sakit, sempat didiagnosis autoimun juga, terus kemudian periksa ke dokter sampai betul-betul ada dokter Anda bukan autoimun. Dan tahu apa sembuhnya? Simple banget, hanya diet jus buah dan sayuran. Nah, itu yang aku beritahu, tanda-tanda itu adalah resistensi insulin. Kalau kalian sering mengikuti live saya, tentu kalian sudah sering mendengarkan apa itu resistensi insulin. Dan itulah yang terjadi dengan teman saya tadi. Beliau sudah menderita resistensi insulin dan gejalanya seperti autoimun, asam urat, ginjal dan seterusnya. Lari ke dokter ginjal, lari ke dokter penyakit dalam, lari ke dokter gastroenterologi, dan semuanya dokter ditemui. Sampai ada ibu karena organnya nggak jelas kena autoimun. Dan ternyata ketika kita sudah bisa mendeteksi itu hanyalah resistensi insulin, maka sembuhnya dengan apa? Sembuhnya hanya dengan mengubah gaya hidup, hanya dengan puasa jus buah dan sayur. Sesimpel itu guys. Oleh karena itu kalian harus sering mengikuti live saya untuk mengenali tentang apa yang terjadi pada diri sendiri, bukan untuk menakut-nakuti tetapi untuk mencegah itu menjadi penyakit yang lebih berat. Kalaupun kamu udah menderita penyakit berat, kamu udah tahu posisi itu dan kamu siap untuk berjuang melawan penyakit beratmu. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita bukan untuk ditakuti tapi untuk siap untuk dihadapi. Oke, 1 menit lagi saya akan bicara apa itu asam lambung. Kita kumpul dulu ya teman-teman, jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, sehingga kalian harus semakin paham dengan apa itu hidup sehat, apa itu penyakit-penyakit yang bisa diperbaiki, dibenerin supaya tidak berlanjut ke mana-mana gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih buat kehadirannya. Ada Pak Pisces, ada Ibu Bunda Kinan, Kak Meong, terima kasih ya yang teman-teman yang udah memberikan gift untuk saya. Dan thank you banget, aku gak bisa membalas kebaikanmu dengan gift-giftmu itu, tetapi insya Allah Tuhan akan membalas kebaikanmu dan semoga live ini semakin bermanfaat untuk orang banyak. Oke ya. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang sudah hadir, terima kasih buat kehadirannya. Jangan kemana-mana, tetap di sini karena sudah ya 19 pas jam 10 saya akan cerita. Jadi sebetulnya banyak sekali orang yang menderita asam lambung. Aku ingin cerita dulu gejalanya. Gejala asam lambung itu teman-teman memang sangat banyak. Dari atas ya, kepala itu sering pusing, keliengan, sempoyongan, nyut-nyutan, migrain. Turun ke bawah, leher suka kaku. Kemudian tidak bisa merasakan makanan, tidak merasakan rasa, masuk ke tenggorokan
ada rasa batuk-batuk, sesak nafas, hidung sering tersumbat, kemudian tenggorokan sakit, nyeri telan, kemudian sampai ke paru-paru, paru-parunya menjadi sesak nafas, sering keluar dahak, batuk malam-malam, kemudian sampai ke jantung, jantung loncat-loncat, dada berdebar, sampai ke lambung, begah, kembung, perih, perut kram, perut kaku, ada benjolan di perut, ada kayak bola-bola jalan, susah kentut, sendawa terus, sampai ke perut kanan terasa nyeri, terasa kram, seperti diremas, pinggang sakit, punggung sakit, belikat sakit, bahkan sampai ke lengan sakit. Kemudian turun lagi sampai ke ginjal, ginjalnya, pipisnya tidak lancar, berbusa, terbentuk batu ginjal, terbentuk kista. Kemudian turun lagi, haidnya menjadi tidak teratur, turun lagi selangkangan sakit, perut pusar ke bawah sakit. Nah itu kalau udah sudah sampai perut pusar ke bawah sakit, itu sebenarnya sudah gejala radang usus. Kemudian banyak banget. Nah itu semua kalian pasti merasa aku terkena sakit jantung. 5 dokter yang kalian temui sudah mengatakan normal, tapi kalian nggak percaya. Aku pasti jantung karena aku sakit jantung. Kemudian paru-paru, sesak nafas, aku pasti sakit paru-paru karena aku sekarang sering batuk, berdahak, dan sesak nafas. Padahal sudah di ronsen, sudah semuanya bagus. Kemudian ketika pinggang sakit pasti kena ginjal. Kalian datang ke dokter ginjal dan mengatakan dokter baik, ganti dokter lagi. Cemas, pasti itu, takut mati, takut ketemu orang, takut keluar, takut hidup sendiri, takut apa saja, tidak yakin dengan apapun. Hanya ke psikiater, dikasih obat didik. Semakin minum obat itu semakin bertambah ketakutannya. Sudah enakan stop obat, besoknya parah lagi. Terus ke dokter, dan psikiater mengatakan kamu sakit cemas. Ke dokter penyakit dalam, gastroenterologi, dikasih obat berbagai macam. Bahkan pasien saya ada yang mendapatkan obat mah 4 diminum 4 sebelum makan dan 4 sesudah makan. Itu ada. Beliau sakit selama 14 tahun. Kemana saja kecemasan tidak pernah berhenti. Akhirnya semua makanan obat dipakai, tetapi sebenarnya benang merahnya hanya satu, itu adalah gejala asam lambung. Tapi tidak ada satupun dokter yang mengatakan itu gejala asam lambung. Masing-masing memberikan obat sesuai gejala yang kalian rasakan. Dokter paru memberikan obat untuk paru-paru, dokter jantung memberikan obat untuk jantung, dokter ginjal, urologi memberikan obat untuk melancarkan air kencing dan seterusnya. Kalau perlu pakai antibiotik, itu terus yang kalian lakukan. Terus menerus. Ketika kalian periksa ke klinik nggak sembelit, giliran bisa BAB, akhirnya BAB-nya berdarah, berlembir, pasti dikatakan ibu kena disentri. Dikasihlah antibiotik dan obat-obatan untuk disentri. Terus seperti itu gejalanya. Akhirnya tidak pernah ketemu, guys. Makanya teman-teman kalau sudah tahu cerita saya dan dokter sudah mengatakan itu normal, jangan takut dan bersyukur bahwa itu ternyata penyakit ringan. Karena asam lambung sesungguhnya lebih mudah disembuhkan daripada penyakit yang sudah menjadi radang usus. Nah, asam lambung ini ketika kalian terus-menerus hanya mengandalkan pada obat dokter saja, maka apa yang terjadi akan terkena berbagai efek samping. Selain sebetulnya asam lambung kamu tidak benar, tidak betul-betul sembuh, karena itu obat-obatan hanya untuk menghilangkan gejala, kalian juga tidak ada proses regenerasi sel, dan efek samping obat medis jangka panjang itu juga akan memberikan efek samping yang tidak sedikit, dan itu akhirnya menjalar menjadi ke radang usus. Teman-teman, beberapa penderita radang usus ketemu saya, sebetulnya mereka patuh menggunakan obat medis, bahkan ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tetapi sayangnya hanya mengandalkan pada obat medis saja, tidak dibarengi dengan obat alami, tidak dibarengi dengan gaya hidup sehat, dan akhirnya tidak terjadi regenerasi sel. Yang terjadi adalah gejala-gejala itu hilang ketika minum obat, tetapi proses peradangannya memanjang dari lambung, dilanjutkan sampai ke usus kecil, sampai ke usus besar, dan timbullah gejala-gejala radang usus. Apa itu gejala radang usus? Ketika perut kanan kalian sudah mulai sakit. Dan ketika diperiksa ginjal kalian baik-baik saja, tulang belakang kalian sehat saja, tapi kalian sudah mulai merasakan di perut sebelah kanan. Hati pun baik-baik saja. Perut kanan sudah hilang timbul sakitnya. Kemudian akan turun ke bawah, dari perut kanan ke bawah lagi, akan sudah sampai ke ileum mendekati ke usus buntu. Ketika diperiksa
didiagnosislah usus buntu, dipotonglah usus buntu, itu menjadi seperti lingkaran setan. Karena ketika proses itu terjadi, pasti kalian akan diberikan antibiotik, dan antibiotik itu semakin merusak homeostasis ususmu. Peradangan menjadi semakin tidak bisa dihentikan walaupun kalian sudah kehilangan usus buntu. Dan usus buntu adalah sumber untuk membuat probiotik. Sebetulnya lebih tepat sumber dari bakteri netral. Sumber dari bakteri netral. Dan bakteri netral ini justru yang menguasai hampir 50%, riset banyak yang mengatakan 50, 70, 80, tapi hampir menguasai seluruh biota di usus kita dikuasai oleh bakteri netral. Dan dia sifatnya pelin-pelan. Ketika ketemu bakteri jahat, dia menjadi jahat. Ketika bakteri baik, dia akan jadi baik. Nah, ketika kalian sudah minum antibiotik dalam pengobatan ke berbagai dokter itu, maka semua bakteri ini akan mati. Setelah itu didiagnosis usus buntu harus diambil, sudah habislah usus, bakteri-bakterimu di usus, dan semakin peradangannya semakin hebat. Dan gejalanya yang tadi hanya sakit di sebelah kanan, akhirnya sakit sampai ke pusar, panas ke seluruh perut bagian bawah, sampai ke selangkangan, sampai ke panggul, haid menjadi tidak lancar, kencing menjadi berbusa, asam urat meningkat, jadinya enggak batu ginjal jadi ada batu ginjal, kemudian paha menjadi sakit, kaki sampai berat untuk dilangkahkan. Ketika di kolonoskopi itu barulah kelihatan ada peradangan, ada sariawan, ada divertikulitis, ada yang disebut erosif dan sebagainya. Lalu dokter akan menegakkan terjadilah IBD, ya, irritable bowel disease, atau IBS, irritable bowel syndrome. Nah, itu semua akhirnya nanti langsung ditegakkan kolitis, ada yang ditegakkan kolitis ulceratif, ada yang ditegakkan ileus, dan seterusnya. Itu semua adalah diagnosis untuk radang usus. Dibiarkan lagi, maka terjadilah autoimun, karena kalian terus-menerus menggunakan obat-obat asam anti radang, Salovac, apalah namanya, banyak banget ya. Dan itu akan terus-menerus, akhirnya tidak bisa berhenti, peradangan bisa kemana-mana, dan yang terakhir adalah paru-paru bisa kena beneran, menjadi erosi pleura. Dan pernah kita dapatkan pasien erosi pleura, ada cairan di paru-paru, tetapi paru-parunya bersih, tidak ada tumor, tidak ada keganasan, tidak ada TBC, tidak ada infeksi, dan riwayatnya adalah asam lambung kronis, radang usus, dan ini penyebabnya. Kemudian terjadilah mulai ada gejala terkena kardiovaskuler, karena terjadi peradangan bisa menjalar ke mana-mana. Nah, oleh karena itu sebetulnya ketika kalian sudah mengalami fase asam lambung, tadi ingat ya, gejalanya banyak banget kan, asam lambung dari atas ke bawah ada semua kan, dan itu tidak kalian hentikan, maka bisa menjalar turun sampai ke usus. Dan akibatnya apa? Ya akibatnya bisa komplikasi kemana-mana. Ini bukan omong kosong teman-teman, dan inilah yang terjadi di pasien-pasien saya yang jumlahnya sudah ribuan. Jadi apakah kamu bisa terbebas dari asam lambung? Bisa banget. Yuk, sebelum kita ngomongin apa penyebabnya, bagaimana bebas dari asam lambung, kita bahas dulu sebetulnya penyebab asam lambung apa sih. Satu, yang pasti kalian kurang sayuran dan buah. Kenapa? Karena sayuran dan buah itu yang akan membackup patogen, senyawa-senyawa jahat masuk. Misalnya kalian terlalu banyak makan lemak, sayuran dan buah yang akan mencegah penyerapan berlebih dari senyawa-senyawa jahat tadi. Senyawa terlalu tinggi lemak, apalagi lemaknya lemak trans pada makanan instan ya. Kemudian terlalu tinggi karbo, glukosa terlalu banyak, seperti saya jelaskan di awal, bisa menyebabkan resistensi insulin. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak konsumsi lemak trans dari goreng-gorengan, itu juga bisa dibatasi penyerapannya oleh adanya serat. Dan juga serat pada sayuran buah juga bisa menghidupkan probiotik. Manfaat probiotik banyak banget. Jadi yang pertama, kalian kurang sayuran dan buah. Kedua, terlalu banyak konsumsi makanan instan. Ketiga, terlalu banyak mengkonsumsi makanan gorengan. Keempat, terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat. Kelima, sebenarnya orang olahraga dan seterusnya itu sudah gaya hidup ya.
Yang sebetulnya hanya 4 ini saja yang utama. Bukan karena kalian jarang makan. Jarang makan, giliran makan kalian pilih mie instan. Jarang makan, giliran minum minuman yang instan atau soft drink. Bagaimana tubuh kalian tidak rusak? Karena semua yang ada di dalam makanan instan banyak mengandung senyawa-senyawa kimia, senyawa-senyawa buatan. Berbeda molekulernya dengan senyawa alami. Ada senyawa pengawetnya pasti, penambah rasa, pengawet, belum tiruan. Itu semua pasti senyawa molekuler yang baru, dan itu akan masuk ke dalam tubuh kita akan semakin susah. Beda dengan senyawa alami. Kalau ada influencer ngomong, apa sih bedanya mie instan dengan mie yang dibuat tek-tek yang dibuat di tepi jalan? Ya beda dong guys. Mie instan sampai keras begitu, sampai tidak berjamur, pasti ada pendekatan untuk kepengawetan. Kalau secara tidak kimiawi, pasti secara teknis. Kalau secara teknis bisa menggunakan vakum, tapi kalau secara kimiawi pasti diberi bahan-bahan pengawet. Jadi beda banget makanan dari industri untuk bisa disimpan dalam jangka waktu lama sama makanan yang sekarang dimakan habis, kalau enggak besok basi. Perlakuannya sudah berbeda, penambahan senyawa kimianya sudah berbeda. Dan yang berbahaya adalah penambahan senyawa kimia ini ketika kita menggunakannya secara rutin dan terus-menerus. Sesekali masih bisa ditoleransi oleh tubuh kita, tetapi ketika kalian jadi kebiasaan selalu makan makanan instan, maka makanan kemasan inilah yang membuat terjadinya lakigat, terjadinya peregangan dinding usus kita, atau bahasa kerennya terjadi gangguan permeabilitas usus kita. Akibatnya apa? Tidak ada lagi namanya barrier, tidak ada lagi namanya selektivitas. Harusnya kalau masuk diseleksi kan nggak gampang. Usus kita itu banyak banget loh bariernya, lapisan-lapisannya, dan itu semuanya molekuler. Tidak gampang, tetapi karena mereka terlalu banyak, sintetis terlalu banyak, menyerang, akhirnya mereka meregang, nyerah, sudah terlalu overload. Dan akhirnya tidak hanya senyawa kimia yang mudah menembus, tetapi juga patogen-patogen, toksin-toksin dari senyawa kimia maupun bakteri pun ikut masuk, dan terjadilah peradangan yang sistemik. Pertama kali peradangan pasti akan terjadi di perut, untuk jangka panjang akhirnya sistemik semua terjadi peradangan. Akibatnya apa? Pegel linu, tidak enak badan suka meriang. Dan yang tadinya tidak, ini kalau udah sampai ke sakit jantung, benar-benar jantung ada penyempitan, itu sudah terakhir banget. Artinya perjalanan penyakitmu sudah lama. Dan kalau sudah kena kanker, itu sudah terakhir banget. Bibit kanker itu akan membesar nunggu sampai 10 tahun guys. Tidak ujuk-ujuk ada. Terus kemana kalian selama 10 tahun itu ketika dia masih lemah? Diapain si bibit ini? Kalian cuekin, gak diapa-apain, akhirnya berkembang betul-betul menjadi kanker. Oleh karena itu teman-teman semua, ayo kita bersama-sama sekarang mulai mengkampanyekan untuk hidup sehat, menyukai apa yang ada di dapur, sesimpel itu. Tidak keren memang, kalian akan jarang datang ke Starbucks, akan jarang datang ke Kentucky, akan jarang ke McDonald atau ke mall-mall atau ke restoran, tapi kalian lebih banyak membawa bekal dari rumah, masakan istri, masakan ibu, atau masakan ART kita. Nggak keren banget, dan makanan rumah pasti itu juga kan, tapi itu akan membuat kamu jauh lebih sehat dan bisa berhemat banyak, sudah produktif, duitnya bisa banyak dihasilkan gitu guys. Enak kan jadinya? Oke teman-teman, terima kasih ya buat kehadirannya. Jadi kalau udah tahu apa sebabnya tadi, terus apa dong solusinya dok? Apa itu gaya hidup sehat? Aku akan nerangkan gaya hidup sehat dulu. Gaya hidup sehat tentu kebalikannya dengan penyebabnya tadi. 1, perbanyak makan sayuran dan buah. 2, stop makanan instan, minuman instan stop. 3, stop gorengan, karena udah sakit stop dong, bukan kurangi lagi, stop, namanya juga udah sakit. 4, kurangi karbohidrat. 5, tinggi protein. Dan tentu mulai, nah secara umum kalian pasti tahu gaya hidup sehat kan, olahraga rutin, berjemur, memanajemen kecemasan, nah itu penting banget, dan lain-lain, termasuk vitamin yang mendukung. Oke ya teman-teman ya. Nah terus solusinya tadi sudah, terus tadi obatnya sudah. Obatnya apa dok? Silahkan gunakan obat dokter, tapi tidak untuk jangka panjang, kecuali kalau dihentikan bisa mematikan. Ini penting untuk obat-obat hipertensi, itu nggak boleh dihentikan seenaknya sendiri. Obat-obat autoimun juga nggak boleh dihentikan seenaknya sendiri. Obat-obat kecemasan juga nggak boleh langsung dihentikan.
obat-obat sakit jantung juga nggak boleh. Oleh karena itu, bersyukurlah kalian yang belum terkena obat, karena prosesnya menjadi lebih gampang. Nah, apa dong obatnya? Penyakit untuk asam lambung sangat bagus menggunakan kunyit dan temulawak. Resepnya sudah saya buat nih untuk teman-teman yang ada di sini. Dengarkan baik-baik. Resepnya sudah saya buat di series VT saya. Series VT asam lambung gratis, silakan diklik, ada di profil saya. Tapi jika Anda ternyata susah dan pengen yang lebih praktis, silahkan gunakan 5 sekawan. Apa itu 5 sekawan? Nanti akan diterangkan apa itu 5 sekawan. Dan untuk teman-teman di sini jangan mengulang-ulang pertanyaan yang sama, karena itu akan membuat spam dan live feed saya bisa diblokir. Nanti akan saya jawab, sabar. Pertanyaan yang masuk akan saya jawab dari atas ke bawah. Jadi sabar ya teman-teman. Dan jangan diulang-ulang karena akan membuat spam di live saya. Dan ketika live saya nanti keblokir, kita semua akan rugi. Oke, sepakat ya untuk teman-teman semua ya. Jangan diulang-ulang pertanyaannya. Nah, oke, kembali lagi. Jadi apa obatnya? Kalian bisa gunakan 5 sekawan. Dan nanti ikut program 3 bulan bersama saya. Dan kalau ingin mandiri, saya sudah bikin resepnya. Silahkan gunakan, silahkan tiru. Ada di series VT, ada di highlight, ada di video tentang asam lambung. Itu sangat keren, semoga kalian bisa cocok untuk menggunakannya. Oke teman-teman, terima kasih untuk kehadiran kalian semua di sini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab. Tadi solusi sudah, bagaimana penyebab, solusi, gejala sudah saya sampaikan. Dan sekarang apa komplikasinya dok? Terutama komplikasi dari pemakaian obat jangka panjang. Oke, pemakaian obat jangka panjang pasti kalian akan menggunakan golongan ranitidin yang pakai tidin-tidin. Kemudian kalian juga akan menggunakan golongan ranitidin, kemudian golongan PPI, pompa proton inhibitor, yang menggunakan prasol. Kemudian kalian akan menggunakan golongan antasid. Antasid itu akan menetralkan asam lambung. Kemudian kalian akan menggunakan golongan untuk melapisi luka, sukralfat. Kemudian apalagi apa ya namanya? Nama dagangnya saya lupa, pasti kalian lebih mengenalkan. Yang warnanya putih-putih susu begitu, apa namanya? Polisilen, sukralfat. Nah, itu kalian akan gunakan itu. Dan beberapa obat-obatan lain. Nah, apa sih efek sampingnya? Baik, sebelum saya menerangkan komplikasi, kalian jangan kemana-mana, ini penting banget. Komplikasinya apa? Satu, asam lambung itu Tuhan ciptakan, itu ada manfaatnya. Jadi jangan sampai kita suka ngeblok dia. Manfaatnya sama Tuhan. Cuma kita atur supaya nggak kebanyakan keluar. Tapi jangan diblok sampai kita nggak punya asam lambung. Ini manfaatnya banyak banget ya. Satu, asam lambung itu bersifat asam. Memang Tuhan ciptakan bersifat asam. Tujuannya untuk membunuh patogen yang masuk ke dalam lambung. Makan itu kan banyak banget bakterinya. Ada parasit. Kemudian ada bakterinya, ada parasit, ada jamurnya, ada virusnya. Bisa nggak patogen-patogen itu masuk ke tubuh kita dan dihambat oleh asam lambung tadi? Bisa. Maka asam lambung keluar ketika kita habis makan. Maka asam lambung akan dikeluarkan oleh lambung kita. Yang kedua adalah ketika kita suasana asam tadi, itu juga ternyata akan membuat beberapa nutrisi mudah diserap. Misalnya beberapa vitamin kayak B kompleks, kemudian beberapa vitamin asam folat, zat besi, itu mudah dicerna, mudah diserap ketika suasana asam. Kemudian yang ketiga, asam lambung ini juga akan menstimulasi kinerja enzim. Amilase, pepsin akan distimulasi dengan keluarnya asam lambung. Yang keempat, dia juga akan menstimulasi kinerja dari hormon gastrin. Yang kelima, dia juga akan menstimulasi kinerja dari peristaltik lambung. Kalau nggak ada peristaltik, kita jadi kembung. Nah, coba 5 dulu yang kita bahas. Kalau asam lambung ini dibumbut, ditekan, dibumbut, bahasa Indonesianya dibumbut apa ya? Ditahan, maka manfaat untuk membunuh kuman patogen yang masuk tidak ada. Dan itu memberikan peluang kita untuk kemasukan parasit, untuk timbul penyakit, infeksi, dan lain-lain. Yang kedua, karena suasananya tidak asam, maka penyerapan nutrisi menjadi terganggu. Yang ketiga, karena tidak ada asam, maka dia tidak menstimulasi keluarnya enzim. Akibatnya ketika makan, pencernaan menjadi tidak sempurna, rasa begah menjadi timbul, rasa kembung, timbul gas,
menjadi tidak sempurna karena enzimnya tidak bisa keluar dengan sempurna. Terus kita tambahin kan dari luar enziplek kan, padahal sebetulnya tidak begitu. Biarkan aja asamnya keluar, kita kendalikan biar enzimnya keluar secara alami, jangan ditambah dari luar. Kalau terus menerus kita tambah dari luar, maka untuk meregenerasi sel tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat, gastrin juga tidak keluar. Gastrin ini yang akan mengeluarkan asam lambung untuk kamu keluar dan untuk stop. Gastrin ini yang berfungsi. Ketika gastrin ini tidak distimulasi, dia tidak bisa menyetop keluarnya asam lambung. Akibatnya asam lambung keluar kebanyakan. Dan kalau sudah keluar kebanyakan, maka terjadi perut panas, reflaks, dibuang ke atas. Baguslah kalau dibuang ke atas. Kalau dibuang ke bawah, ke usus, itu ceritanya menjadi lebih panjang, barapi, lebih panjang lagi. Karena usus tidak mau dalam suasana asam. Bahkan bakterinya pun akan pada mati. Panjang usus itu 7-10 meter. Kalau itu sampai teriritasi asam lambung, ceritanya lebih sulit lagi. Makanya sama Tuhan, dibuang aja ke atas, terjadilah reflux, terjadilah GERD. Kemudian yang kelima, apa tadi? Peristaltik. Tidak ada asam lambung, peristaltik tidak ada. Apa yang terjadi? Kalian pun kentut susah, sembelit, kembung. Itulah efek-efek dari pemakaian asam lambung kronis. Oleh karena itu ketika kalian menderita asam lambung kronis, awal-awal pasti hanya mual, gak enak. Lama-lama jadi seperti yang tadi saya ceritakan. Kalau udah kebas, udah kesemutan, udah dipastikan kalian sudah kekurangan nutrisi. Kekurangan kalium, kekurangan magnesium, kekurangan vitamin. Dan kerja sarafnya menjadi terganggu. Oke, udah paham kan? Yuk kita bahas satu-satu. Semoga-moga setelah saya jelaskan panjang kali lebar seperti ini, kalian jadi lebih paham lagi tentang apa itu asam lambung, efek samping pemakaian obat-obatan jangka panjang, dan tentu juga lebih paham lagi apa itu radang usus. Oke ya. Terima kasih. Oke, yuk kita bahas dari atas, sabar ya, harap bersabar. Karena pertanyaannya banyak banget yang masuk dan saya akan jawab dari atas. Ini nge-lag nih kayaknya. Mau ini kayaknya nggak bisa turun lagi ya, Mod. Kenapa ya? Ini kok nggak bisa turun lagi ya? Ini di atas masih banyak loh. Oh iya, harus dibalikin dulu ya. Oke. Oke, aku jawab dari atas ya nih. Aku adil kan? Mod, nggak bisa tuh Mod. Kok nggak mau ke atas lagi ya? Udah, ini paling atas ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, yuk kita jawab. Dokter, ini ada pertanyaan. Oh, bukan Mod. Oke, kenal Dokter Tifa yang suka menyebar ke... Ayolah, terima kasih teman-teman yang pertanyaannya nggak kejawab. Ini pertanyaanku mulai dari tengah-tengah, karena dicek lagi ke atas sudah nggak bisa ya. Ini mentoknya di sini. Jadi kalian boleh tanya ulang yang di atas-atas yang belum nggak kejawab. Boleh diulangi kembali, tapi ngulangnya hanya 2-3 kali. Nggak boleh berlebihan. Karena ada pertanyaan yang nggak kebaca di atasnya, nggak tahu kenapa. Kenal Dokter Tifa yang suka menyebar kebencian nggak dok? Oke, saya nggak kenal. Pak Damas, terima kasih. Ibu Tibet, Asmarianti Edwina, Kak sepertinya yang aku alami sama takut mati juga Kak, kalau udah gitu jantung berdebar. Oke, tadi yang saya sebut semuanya adalah gejala asam lambung. Jantung berdebar-debar, jantung loncat-loncat, itu semua gejala asam lambung. Dokter, perut panas, ulu hati penuh, udah minum obat mah belum membaik. Oke, silahkan ikut gabung 3 bulan, program 3 bulan bersama saya. Bisa chat admin atau inbox, hubungi admin atau inbox, atau langsung mau ke check out 5 sekawan, atau mau gunakan resep saya. Tadi udah saya share paling depan, kalian bisa tiru resep-resep saya, ada di highlight saya, series VT tentang asam lambung. Salam dok, obat sakit gigi apa? Obat sakit gigi itu bisa menggunakan minyak cengkeh, tapi minyak cengkeh itu bisa membakar, sifatnya sangat iritatif dan bisa membakar lidah. Yang terbaik ke dokter saja untuk segera diberesi sakit giginya kena apa. Yang jelas menderita asam lambung kronis juga bisa menyebabkan gigi menjadi korosif. Karena sifat asam yang keluar tadi bisa membuat korosif gigi-gigi kita. Oke ya. Askia, terima kasih Dedi. Ulu hati sakit nggak? Tentu, kalau penyakit Bu Amah tadi udah tahu kan gejala asam lambung apa, banyak banget. Tidak usah menanyakan gejala asam lambung.
Dari 70 gejala asam lambung ada yang menderita dari 1 sampai 10, ada yang 11 sampai 20, ada yang 20 sampai 70. Jadi tidak sama, tapi 70 gejala asam lambung tadi yang saya sampaikan itu adalah gejala yang tidak semuanya harus kalian terima. Setidaknya 5 diantaranya kalian akan merasakan. Oke ya. Jadi kalau udah tahu bahwa itu gejala asam lambung, sembuhkan asam lambungnya. Edina, berat badan turun nggak? Tentu kalau sudah kronis berat badan akan turun karena tidak hambat penyerapan nutrisi, juga pengolahan makanan, pengolahan pencernaan, metabolismenya cerna tidak membaik. Dokter, kenapa tadi sudah dijawab? Ciri-ciri radang usus tadi sudah. Ciri radang usus adalah pusar ke bawah. Ada rasa nyeri pusar ke bawah sampai ke selangkangan, sampai ke punggung, sampai ke panggul, dan akan memberikan komplikasi ke organ-organ sekitar, ke ginjal, ke kandung kemih, saluran ke rahim, juga ke hati. Keliangan pengaruh, betul. Keliangan termasuk tadi sudah dijelaskan ya. Dok, telapak kaki nyeri. Telapak kaki nyeri itu menunjukkan ada penyempitan pembuluh darah di telapak kaki dan peradangan di telapak kaki. Kalau sudah ngomongin peradangan, berarti proses ini harus dihentikan dengan gaya hidup sehat. Dan kalau sudah ada proses penyempitan pembuluh darah, maka harus dilebarkan pembuluh darahnya, aliran darahnya harus dilancarkan, tentu harus dijalankan gaya hidup sehat. Paling cepat gunakan cuka apel. Nah, kita memiliki cuka apel. Dan silahkan kalian bisa check out di etalase jus jahe lemon. Dok, kenapa asam lambungku bikin tremor sama serangan panik? Gimana solusinya? Ini memang gejala asam lambung. Mengapa tremor, mengapa serangan panik, itu semua dipengaruhi oleh saraf dan neurotransmitter. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya gunakanlah 5 sekawan dan ikut grup 3 bulan bersama saya supaya tuntas. Atau gunakan resep saya, cek di Series Viti. Sakit gigi obatnya apa? Tadi udah saya share, obatnya minyak cengkeh, tapi silahkan bisa ke dokter gigi supaya tertangani. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kalau setiap makan, minum, jalan kaki, bahkan bangun tidur ketika duduk terus, itu gimana? Ya tidak gimana-gimana, karena itu gejala asam lambung, maka asam lambung harus diperbaiki. Assalamualaikum, selamat pagi mbak yang cantik, semoga sehat selalu, salam kenal semuanya. Salam kenal Pak Sarkat. Enggak kak, jantung berdebar, sesak nafas, mata tenggorokan tercekat. Yes, itu semua gejala asam lambung. Dok, saya batuk nyampe muntah udah 12 kali. Setiap mau batuk mual di perut juga nggak enak. Kenapa ya? Ibu, ini yang pasti ketika batuk sampai muntah, ini seperti gejala asam lambung kronis. Karena kalau batuknya bukan berita asam lambung nggak sampai muntah-muntah, kecuali masih anak-anak ya. Karena memang lambungnya masih pendek kan. Kemudian lendir yang dihasilkan sangat banyak. Kalau sudah berumur tetapi masih suka muntah, memang ada gangguan asam lambung, dan jangan-jangan batuknya karena stimulasi dari refleks asam lambungnya gitu ya. Pak Lukman, terima kasih udah datang. Ibu Ita Maimai, terima kasih. Ibu Ama, ayo Bu, kita jawab pertanyaannya. Aku nggak sabar dengan berat badan. Tadi sudah dijawab ya Bu Ama ya. Ibu Lindawati, telapak kaki nyeri dok, apa obatnya? Obatnya karena sebabnya tadi sudah dijelaskan. Masih ingat? Paling nggak silahkan gunakan cuka mengkudu, cari di jus jahe lemon, atau hubungi admin atau chat inbox, silahkan. Bagaimana mendapatkannya? Cek di orange di toko jus jahe lemon, di etalase jus jahe lemon. Obat vertigo yang bagus buat ibu menyusui apa dok? Vertigo itu penyebabnya harus dicari tahu. Apakah menderita hepatitis, menderita hipertensi, minum obat-obatan hipertensi, ada migrain, punya asam lambung, maka penyebabnya yang disembuhkan. Terbaik dan terbagus menggunakan akupunktur di daerah terdekat. Saya sudah ngobatin vertigo banyak banget, dan banyak yang nggak cocok dengan obat medis, tidak membaik. Maka sembuhkanlah penyebabnya disembuhkan, dan akupunktur di daerah terdekat. Apalagi menyusui ya, ketika menyusui dengan akupunktur lebih cocok. Aku kadang kalau sesak ulu hati enakan, kok sakit ulu hati masih sesak di tenggorokan, kayak ganjel. Nah itu semua adalah gejala asam lambung. Dok, kalau sakit lutut apa obatnya? Ibu, kalau sakit lutut minum minyak zaitun 3-6 sendok makan per hari. Minyak zaitun extra virgin seperti ini. Minyak zaitun extra virgin 3-6 kali sehari. Ditambah juga gunakanlah bawang putih 1-3 siung per hari. Itu akan sangat mengurangi peradangan pada lutut. Dok, mau tanya, kalau suka BAB berdarah itu apa penyebabnya? BAB berdarah bisa wasir, bisa proktitis. Proktitis peradangan pada rektum.
penyebabnya yang terbanyak adalah dua itu. Terburuk ada tumor atau kanker. Jadi satu karena wasir, kedua proktinitis, ketiga tumor atau kanker di daerah rektum. Dokter, kalau ada benjolan di mata kaki bawah bisa pakai herbal apa saja? Benjolan di kaki bawah, coba benjolannya kenapa? Karena banyak sholat, itu bisa menimbulkan benjolan lah kalau rajin sholat. Tetapi kalau misalnya bentuknya adalah keratitis, kayak perkapuran gitu, istilahnya apa ya bahasa ininya, karena banyak sholat gitu kan, tahu kan? Nah itu coba, kalau penyebabnya karena banyak sholat, bisa gunakan dengan yang sifatnya mengiritasi. Nah kakak bisa gunakan kapur Jawa ditumbuk, ditambahi dengan jeruk nipis, ditempel aja di tempat tadi. Kalau benjolannya karena banyak sholat ya, itu namanya keratitis. Saya takut salah juga ya. Nah istilah kedokterannya takut salah. Nah itu bisa digunakan untuk itu dan nanti akan mengiritasi. Tetapi kalau benjolannya karena tumor ya tentu akan beda lagi. Apakah probiotik bisa untuk asam lambung? Sangat bisa, dan perbaikilah salah satunya. Probiotik itu hanya salah satunya dengan probiotik. Dok, saya batuk nyampe muntah udah 12 kali, tadi sudah dijawab. Telapak kaki nyeri untuk jalan, apa obatnya? Tadi sudah dijawab. Dok, telinga keluar air terasa budek, apa obatnya? Bapak harus periksa ke dokter terdekat supaya diberikan obat yang sesuai. Kalau menggunakan pengobatan alami, gunakanlah propolis nano. Nanopartikel itu penyerapannya lebih banyak. Anda bisa encerkan ke dalam NaCl, tetesin 1 tetes aja propolis, semprotkan ke telinga tapi sedikit aja. Mudah-mudahan infeksinya akan membaik dibantu dengan obat dokter. Tapi pastikan menggunakan propolis nano karena penyerapannya dan efeknya 100 kali lebih baik daripada propolis biasa. Dan kebun kita, saya memilikinya. Silahkan cari di toko oren. Dan ketika Anda check out, ketika saya sedang live begini, itu ternyata ada harga miring dan juga mendapatkan free ongkir. Oke ya Bu, aku udah 2 hari loh hati penuh banget, tenggorokan ganjal. Jadi teman-teman tadi sudah paham di sini apa itu gejala asam lambung. Yang teman-teman tanyakan ini semua adalah gejala asam lambung. Silakan gunakan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Salam sehat Bu Dokter. Salam sehat Bunda, salam sehat. Aku udah 2 hari ulu hati penuh banget, tenggorokan juga ganjel. Ibu Amah, Ibu Rena, terima kasih ya untuk kehadirannya. Itu semua gejala asam lambung. Ini aku kalau pas cemas saja Kak, kalau nggak cemas nggak ada keluhan, nggak enak banget di dada. Baik, itu semua gejala asam lambung. Dokter, saya mau tanya, vertigo apakah penyebab dari asam lambung? Asam lambung, kebanyakan asam lambung menyebabkan vertigo. Tapi kalau vertigo, kemudian minum obat vertigo, obatnya tadi yang menyebabkan asam lambung. Kalau asam lambung sendiri, sensasinya adalah vertigo. Tetapi ketika Anda tidak menderita asam lambung, tahu-tahu vertigo, dan minum obat vertigo, maka obatnya ini yang akan menyebabkan asam lambung karena sifatnya mengiritasi lambung. Dok, kalau minum kopi tiap hari bagaimana dok? Saya setiap hari minum kopi. Kopi saya kopi murni, bukan kopi instan. Yusuf, aku juga kalau cemas sesak datang makin cemas, makin sesak. Sudah jelas itu menderita karena asam lambung kronis. Dok, hipokalemia bisa sembuh nggak ya? Ya sembuh dong. Nggak. Kok saya meyakini semua obat bisa sembuh. Asal kita tahu caranya, dan kalau rumit konsultasilah ke dokter yang ahli di bidangnya. Kalau ibu mau konsultasi ke saya boleh temui admin, nanti akan kita berikan petunjuk herbal yang mau dipakai. Tentu kalau dengan saya menggunakan pendekatan herbal dan bahan-bahan alami ya, bukan obat-obatan. Semakin menjadi sakitnya sakit jantung, diperiksa intensi normal dan darah jantung. Tadi pasti sudah ya, udah dibahas. Aku sesak ini di tenggorokan kayak apa gitu, sendawa terus. Oke, terima kasih. Bener dok, udah ketakutan sakit macam-macam. Nah, kalau sudah paham, oke, ayo kita perbaiki. Kalau mau bergabung 3 bulan bersama saya biar tuntas, tapi harus disiplin, biar nggak buang-buang waktu, buang-buang biaya, dan buang-buang pikiran. Harus fokus dengan program 3 bulan dan serius. Pola makan yang bener dok. Pola makan karena kalau punya GERD, ansi, ulcer, sesak juga tiap hari. Tadi pola makan sudah saya share, gaya hidup sehat. Masih ingat kan? Jadi nggak perlu saya ulang kembali. Solusinya tadi udah ada termasuk pola makannya.
Dok, hipokalemia bisa sembuh nggak dok? Bisa sembuh. Dan penyebabnya tentu harus dicari tahu. Kalau hipokalemia karena asam lambungnya harus disembuhkan dulu. Kalau hipokalemia karena kebocoran pada ginjal yang diperbaiki. Kalau sendawa enakan, aku merasa lega. Oke, terima kasih. Kalau menghilangkan penyakit kejang-kejang, gimana sih dok? Kejangnya karena apa bu? Pada anak umur berapa? Pada usia umur berapa? Kalau kejang-kejang bagian dari stroke, ya kita perbaikilah dengan kejang-kejangnya. Tapi kalau kejangnya pada anak-anak, lain cerita lagi. Jadi kalau untuk mengobati kejang-kejang nggak gampang ya teman-teman. Ini sudah butuh spesialistik. Kalau ibu mau konsultasi ke saya boleh hubungi admin, ada di profil, ada di Clicklinktree, atau hubungi dokter terdekat biar segera diketahui kejangnya karena apa. Atau karena epilepsi. Yang jelas kalau kejang, sering kejang karena proses epilepsi, sangat bagus dengan pola makan ketofastosis. Hanya makan makanan yang mengandung protein, lemak, sayur, dan buah. Tidak ada karbohidrat sama sekali. Terima kasih. Ya, tapi sendawa terus masih juga sesak sedikit. Siap dok, aku hipertiroid nggak sembuh-sembuh dok. Hipertiroid itu bisa disebabkan karena autoimun, bisa juga disebabkan karena radang usus, bisa juga karena berdiri sendiri. Kalau mau gunakanlah herbal saya bu, silahkan. Kalau ibu mau mandiri, coba gunakan temu kunci, temu kunyit putih, temu kunci, dan temulawak. Masing-masing segenggam, direbus dengan 1 liter air. Jika tidak ada perbaikan, silahkan hubungi saya. Atau gunakan ramuan saya. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Polanya seperti jus buah dan sayur. Bunda kan siap dok. Polanya seperti apa jus buah dan sayur? Ibu kalau minum jus buah dan sayur bisa gunakan jus apa saja, buah apa saja, sayuran apa saja. Dan itu banyak banget resepnya ada di Google. Silahkan gunakan. Gunakanlah yang warna-warni, tentu akan jauh lebih baik. Dok, minum jus sayur buah, minum sebelum makan boleh? Boleh banget, silahkan. Makan apa tiap hari, cukupin apa di tubuh agar GERD sembuh. GERD sembuh itu meliputi 1, minum jamu yang tepat. Bukan obat, jamu yang tepat. 2, pola makan yang saya share tadi di awal-awal. Pasti masih ingat kan? 3, perbaiki manajemen cemas. 4, coba hindari pantangan-pantangan, harus kenali diri sendiri. Yang 5, olahraga, kemudian rutin berdoa. Afirmasi itu adalah tip-tip untuk mengatasi asam lambung supaya GERD nggak kambuh lagi. Jadi kalau teman-teman ingin GERD tidak kambuh lagi, adalah beberapa cara tadi yang harus dilakukan. Untuk lemak dalam darah dok, gimana cara atasnya? So kolesterol nggak stabil. Ibu lakukan ketofastosis dulu, itu akan sangat bagus untuk mengatasi lemak. Dan lemaknya tapi gunakanlah lemak dengan minyak zaitun. Minyak zaitun insya Allah akan membaik. Jika tidak ada perubahan, ibu bisa gunakan ramuan saya. Silahkan temui admin dan ikut program 3 bulan bersama saya. Sebetulnya lemak itu sangat mudah loh teman-teman. Kalau kalian mengikuti pola makan, stop karbo dulu, perbanyak sayuran, buah, protein tapi tidak ada gorengan, itu akan cepat banget memperbaiki. Ya, boleh dicoba. Selamat pagi bunda, telapak kaki nyeri tadi sudah. Lakukan gaya hidup sehat, itu sangat bagus. Pagi dok, tapi kenapa setiap makan buah? Pagi dok, tapi kenapa setiap makan buah atau sayur perut terasa perih? Pagi dok, tapi setiap makan buah atau sayur perut terasa perih, senep. Sayurnya dan buah, bukan sayur nih, buahnya pilih yang jangan asam bu. Pilih buah yang netral-netral saja, gitu ya. Halo ibu dokter, halo selamat pagi ibu dokter. Assalamualaikum, waalaikumsalam ibu dokter. Bu udah haid Desember tanggal 10, saya tanggal 15, tanggal 15 sampai ini keluar flek. Sekarang malah deras kumpal. Itu artinya ada ketidakseimbangan hormon. Silahkan berobat ke dokter atau mau gunakan ramuan saya boleh, atau coba banyak mengkonsumsi daun kelor dan temu kunci. Daun kelor dan temu kunci. Oke. Bener banget itu yang kurasakan dokter. Oke, dok saya sering kena radang tenggorokan, gimana ya dok?
Kalau ibu sering menderita radang tenggorokan berarti ada penurunan daya tahan tubuh. Ibu coba gunakan probiotik, tapi yang terbaik probiotik saya karena multi strand. Atau Anda mau mencoba probiotik di luar boleh pakai Yakult, yogurt, kefir, keju, itu juga ada probiotiknya. Keju beneran ya, yang harus disimpan di kulkas. Silahkan pakai itu. Kalau belum ada perbaikan boleh gunakan probiotik saya. Kalau perlu ramuan dulu biar imunnya meningkat, dan setelah itu nanti bisa maintenance sendiri gitu. Kalau sudah sering tenggorokan sakit berarti memang daya tahan tubuh sudah lemah, imunnya lemah. Paling mudah juga ini, lakukan olahraga berjemur sehari 30 menit. Tadi sudah ya ke dok, kalau tadi sudah dok udah haid Desember tanggal 10, selesai tanggal 15, terus tanggal 19 tadi sudah dibahas. Dok kalau habis dikuret suruh KB tapi nggak KB, apakah boleh? Takutnya ibu terjadi kehamilan, karena ketika kuret itu tidak boleh terjadi kehamilan. Jadi berKB-lah dengan cara lain, atau KB ini tujuannya adalah untuk menyeimbangkan hormon. Maksud dokternya untuk apa nih? Untuk mencegah kehamilan dan untuk menyeimbangkan hormon. Kalau untuk mencegah kehamilan bisa menggunakan kondom. Untuk menyeimbangkan hormon bisa gunakan herbal. Banyak mengunyah temu kunci dan kunyit putih. Temu kunci dan kunyit putih itu juga akan menyeimbangkan hormon secara mudah. Kalau tidak ada perbaikan, baru gunakan ramuan saya. Assalamualaikum dok, mau nanya, anak saya radang tenggorokan dan sariawan udah seminggu nggak makan. Bu, ini sudah terjadi penurunan imun dan terjadi ketidakseimbangan mikrobiota di usus. Ibu harus gunakan probiotik. Ibu, kita memiliki madu pro untuk anak-anak, itu sangat enak. Silahkan beli di toko Oren madu pro, dan silahkan gunakan probiotik. Tadi sudah gunakan madu pro juga. Madu pro itu probiotik, dan tentu karena anak-anak nggak bisa ya kalau dikasih yang nggak enak-enak. Ibu coba gunakan madu pro, bisa tambahkan juga dengan sedikit propolis. Propolis nano kita juga ada, nano partikel, sehingga kekuatannya 100 kali lebih hebat daripada nano biasa. Apa solusinya untuk mengatasi asam lambung? Tadi sudah disebutkan di atas, masih ingat ya teman-teman? Mau gunakan 5 sekawan, ikut program 3 bulan bersama kita boleh, hubungi admin, chat inbox atau chat ini. Dok, apakah penyakit epilepsi bisa sembuh? Terkendali ya. Tapi kalau Anda mau konsultasi dengan saya boleh. Mau jadi pasien saya selama 3 bulan boleh. Untuk saya kontrol dan saya atur. Mudah-mudahan bisa sembuh. Dengan ketofastosis, Bu, coba lakukan dulu dengan pola makan ketofastosis. Mudah-mudahan epilepsinya bisa membaik. Kalau di luar itu tidak bisa, silahkan bergabung dengan saya, ikut program 3 bulan. Tapi kalau ikut program 3 bulan bersama saya harus manut ya. Jangan saya sarankan ini, Anda nanya, dok, sudah saya sarankan, dok saya masih butuh vitamin. Lah, kalian nanya di bisaran masih nanya balik. Ya kasihan saya lah. Dok, apa gunanya vitamin? Dok, apa gunanya? Saya tidak mungkin menjelaskan semua manfaat, tapi yang jelas apa yang saya sarankan untuk kalian pasti bermanfaat untuk program kalian. Saya kalau sore kembung terus dok, gimana? Ya itu artinya ada gangguan pencernaan, Bu, segera perbaiki. Kenapa sore? Karena memang akumulasi dari makanan kalian terjadi di sore hari. Kalau kepala pusing terus dari asam lambung gimana dok? Kalau kepala pusing terus dari asam lambung itu salah satu gejala asam lambung, maka yang disembuhkan bukan gejalanya, tapi asam lambungnya. Apakah asam lambung bisa dengan probiotik? Salah satunya dengan probiotik. Gunakanlah probiotik yang multistrain, banyak jenisnya sehingga manfaatnya lebih banyak, dan gunakanlah madu imun. Solusinya asam lambung gimana dok? Gunakanlah 5 sekawan, tadi sudah dijelaskan di depan, atau gunakan resep-resep saya ada di live series, di series VT saya. Maudi, sebentar. Sembuh dari asam lambung gimana? Di luar ada siapa? Di luar ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Oh, ada kayak orang ngobrol. Lagi main Tairea apa Bang Herdi? Hah? Lagi main Tairea. Oh iya, iya. Oh nelpon. Obat herbalnya apa aja dok? Famua. Solusinya asam lambung. Solusinya asam lambung tadi sudah. Obat herbalnya apa aja dok? Ibu coba cek di series VT saya ya. Silahkan dicek, ada di highlight, gratis, silahkan diklik. Dok, apakah asam lambung bisa dengan probiotik? Tadi sudah dijawab. Asam lambung parah, solusinya dok, kalau udah bilang parah, gunakan 5 sekawan. Ikuti program 3 bulan bersama saya supaya terkontrol. Oke ya. Tapi kenapa dokter zaman sekarang dikit-dikit kasih antibiotik? Ya kalau saya dokternya enggak. Dok, mata saya merah, bengkak, pakai obat tetes apa ya?
mata merah bengkak, coba tanya ke apotik. Apotik lebih tahu obat tetes yang biasa digunakan obat mata merah dan bengkak. Saya juga punya obat tetes mata alami, ada di, silahkan mau dicoba. Isinya salah satunya adalah probiotik dan itu sangat bagus untuk mata. Mau dicoba silahkan, dan sudah kita berikan ke pasien yang menderita katarak, ternyata hasilnya memuaskan. Ibu jam pola makan dan ngemil untuk penderita GERD, tidak ada jam pola makan, yang penting dikit-dikit. Silahkan dilakukan dikit-dikit saja dan itu akan membuat lebih sehat. Apakah bisa asam lambung dengan probiotik dan propolis? Bisa dicoba, tapi sebetulnya itu hanya sebagian kecil dari penyembuhan untuk asam lambung. Tetap harus gunakan kunyit dan temulawak sebagai bahan utamanya. Karena dari riset saya ternyata temulawak dan kunyit itu bisa menebalkan dinding lambungnya. Dok, saya keluar ingus hijau udah 2 mingguan setiap keluar ingus kepala sakit. Dok, saya keluar ingus hijau udah 2 mingguan setiap keluar ingus kepala sakit. Yes, artinya ada infeksi pada saluran nafas atas. Coba Bu, diirigasi menggunakan garam magnesium. Saya punya garam magnesium dengan spet injeksi, diirigasi pakai, kalau perlu tambahkan sedikit propolis juga boleh, sehingga nanti propolis atau madu imun, pilih salah satu, kemudian nanti disemprotkan dan itu akan segera memperbaiki ingus hijaunya di daerah sinus. Oke ya. Buah yang bagus buat asam lambung apa Bu? Semua yang rasanya tidak asam itu bagus. Pilihlah yang berair. Assalamualaikum, saya awalnya diabetes merambat kemana-mana. Solusinya Dok, sembuhkan diabetesnya, maka dan regenerasi selnya, maka akan membaik. Banyak makan pahit-pahitan Ibu, atau gunakanlah ramuan saya, ramuan untuk diabetes. Nanti tanya ke admin, bubuk, dan nanti ikut program, karena diabetes itu nggak bisa sembuh total. Bahkan beberapa pasien diabetes saya sampai 6 bulan ada di grup, tapi semakin lama semakin baik. Ini program jangka panjang, bukan program jangka pendek. Jadi harus betul-betul di maintenance dan diawasi. Kalau mau ikut program kita silahkan Bu, hubungi admin dan bisa info. Dok, apakah bisa asam lambung dengan probiotik dan propolis? Bisa, tapi kalau hanya dengan ini saja saya kira nggak akan tuntas. Kalau kecemasan tinggi Dok, kecemasan tinggi bisa menyebabkan asam lambung juga bisa menyebabkan kecemasan tinggi, atau memang Anda menderita bipolar atau menderita depresi, pasti akan menyebabkan tanpa disertai asam lambung. Bisa berdiri sendiri. Obatnya apa? Afirmasi, zikir, dekatkan sama Allah. Dan itu sudah saya praktekkan. Coba Bu, gunakan doa Nabi Yunus. Itu sangat bagus untuk mengendalikan kecemasan. Bener Dok, aku udah baikan dikit langsung makan pedas, akhirnya kambuh lagi. Oke, Dok, apakah bisa asam lambung? Tadi sudah dijawab. Dokter, terima kasih infonya, saya baru tahu penyebab asam lambung. Sip. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman. Kecemasan tinggi tadi sudah ya, kecemasan tinggi. Coba Ibu pastikan penyebabnya apa. Kalau ada asam lambung, sembuhkan asam lambung. Kalau itu berdiri sendiri, lakukan afirmasi, lakukan zikir berlebih. Kalau perlu hipnoterapi, dan jangan bergantung dengan obat kecemasan terlalu lama. Kemarin saya bahas apa efek samping dari obat kecemasan terlalu lama. Dok, apakah bisa asam lambung? Tadi sudah. Sering konsumsi obat kimia Dok, karena diagnosis dokter gangguan cemas menyeluruh. Ibu kalau bisa cari leng-lengan, coba gunakan leng-lengan, kemudian tambahin minyak esensial lavender, ditaruh di bantalnya. Tetapi kalau Ibu nggak bisa mendapatkan itu, coba hubungin admin untuk mendapatkan ramuan saya. Nanti akan saya bikinkan ramuan untuk kecemasan, sehingga Ibu pelan-pelan bisa keluar dari kecemasannya. Dan ikut program. Kalau ikut program harus nurut ya, jadi nggak ngeyel. Kalau ngeyel akan susah untuk kesembuhannya. Dok, penurunan fungsi ginjal apakah boleh minum madu? Boleh. Dok, apakah bisa asam lambung? Bisa. Dok, aku mau tanya, aku sakit pinggang di bagian kiri udah ke dokter, tapi nggak kunjung baik. Ibu, kalau begini lebih baik konsultasi ke saya juga boleh, atau gunakan tip untuk atasi lambung sakit. Hashtagnya adalah senam pocong. Cari di VT saya, Dr. Erna Cipta, hashtag senam pocong, lakukan 100 kali. Mudah-mudahan sakit pinggangnya akan berkurang. Dok, apakah bisa tadi? GERD anxiety solusinya apa? Udah jalani makan sehat, masih sering-sering kambuh. Tadi sudah dibahas ya Mas ya. Atau gunakan 5 sekawan program bersama kita, semoga menjadi lebih bagus lagi. Dok, apakah bisa? Asam tadi sudah dijawab. Dok, HB rendah, apakah yang dirasakan badan suka pegel-pegel? Dok, HB rendah apakah? HB rendah itu yang pasti keliengan.
badan suka pegel-pegel, itu salah satu gejala dari metabolisme disorder, gangguan metabolisme tubuh kita. HB itu metabolisme kita, dan ketika ada gangguan itu tidak hanya suka pegel-pegel, kita juga keliengan. Sama bang, kalau kambuh sampai nggak bisa tidur. Semoga kalian setelah mendengarkan ini, kalau saran aku kalau udah berlama-lama dengan asam lambung, silahkan ikut program 3 bulan bersama saya supaya lebih terkonstruksi, terkoordinasi, dan terpantau. Dan tentu harus menggunakan ramuan saya, yaitu ramuan 5 sekawan. Tetapi jika kalian ingin mandiri, saya sudah bikin resepnya, tip-tipnya ada di series VT saya gratis. Silahkan klik series VT asam lambung. Kalau sering ngantuk dok, apakah yes benar, sering ngantuk itu artinya aliran darahmu nggak lancar. Kalau aliran darahmu tidak lancar, ada pengapuran pembuluh darah, itu salah satunya penyebabnya adalah karbohidrat. Kenapa? Karbohidrat itu akan memicu terjadinya peradangan, dan peradangan ini akan menyebabnya pengentalan darah, dan juga peradangan ini yang akan memicu timbulnya plak. Iya kakak, nafas pendek, tenggorokan gak enak, mikir negatif terus. Oke. Aku malah udah 3 hari kamu belum makan juga bang, sampai mimpi macem-macem. Ya udah sembuhkan, ikut program kita aja. Dok, saya jantung dan lambung tapi sekarang sering nyesek karena ada lendir. Apa obatnya dok? Tolong. 5 sekawan supaya terpantau di program 3 bulan bersama saya. Tadi udah saya, semua gejala tentang asam lambung ikut 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya, atau gunakan resep saya. Ada di series VT, ada di highlight, ada di profil, klik gratis. Oke ya. Cara mengatasi gas berlebih ini termasuk gejala asam lambung. Sudah bergabung, terima kasih. Dokter, aku lagi demam dan lambung aku jadi sakit banget. Kalau kalian demam dan minum obat demam, pasti akan mengiriti asam lambung kalian. Oleh karena itu, kalau sakit banget, mau tak mau kalian harus mendampingi dengan obat-obat kimia untuk asam lambung. Kecuali kalau kalian mengikuti program saya, tentu saya akan nyuruh kentelin teramahnya, pasti begitu. Tapi karena kalian tidak ikut program saya, maka minumlah obat-obatan untuk menjaga asam lambungmu, karena obat demammu pasti akan mengiritasi lambungmu. Bu dokter, tolong sering bahas radang usus biar kami paham dan terhipnotis. Ibu, tadi udah saya bahas, sudah jelaskan apa yang mau ditanyakan. Radang usus tidak bisa sembuh bu, cara medis, dan tidak bisa sembuh secara medis. Susah, bukan tidak ya. Sembuh dan anunya kan Allah ya, mohon maaf, astagfirullah. Secara mandiri pun akan sulit sebetulnya loh Bu Lele. Saran saya ikut program 6 bulan bersama saya supaya benar-benar terpantau. Karena untuk memanajemen radang usus, remisi eksaserbasinya itu sangat sulit, harus benar-benar terpantau. Dan antara yang satu dengan yang lain penderita itu berbeda-beda. Jadi Bu Laili ikuti program 3 bulan bersama saya dan gunakanlah 5 sekawan. Dan itu biasanya akan lebih dari 5 sekawan kalau radang usus. Nanti akan kita share di grup, akan kita pantau dari grup. Dan itu sangat-sangat spesifik. Buah yang bagus, semua buah bagus kecuali yang rasanya asam dan jangan terlalu manis. Jadi pilih yang tawar-tawar saja, itu bagus untuk asam lambung. Dok, kalau vitamin folamid setelah dibuka tahan berapa bulan? Masing-masing obat pasti ada tulisan expired date-nya, baca di expired date-nya. Dok, apakah bisa asam lambung dengan probiotik? Tadi sudah dijawab dokter, tidak perut sar. Sandelasma dok, sandelasma. Oke, sandelasma tadi itu karena ada lemak ibu. Jadi ibu harus perbaiki penumpukan lemak di tubuhnya karena itu ada di mata ya. Salah satunya banyak minum minyak zaitun ekstra virgin. Jadi dari dalamnya. Biar metabolismenya lemak di tubuh menjadi bagus karena itu lemak kan. Jadi kalau sudah banyak supaya tidak timbul-timbul lagi, ibu harus kendalikan metabolisme lipid di dalam tubuh. Salah satunya tadi tips sehat, masih ingat ya, ada 4 tips sehat yang wajib dilakukan, 5 lah. Dan sekarang ibu tambah dengan minum minyak zaitun ekstra virgin seperti ini. Oke ya. Kalau telapak kaki sering nyeri, yang sebelah telapak kaki sering nyeri sebelah, ibu kalau bilang sebelah biasanya karena ada gangguan saraf belakang, saraf tulang belakang. Tetapi jika tidak ada, ibu tadi itu ada peradangan. Kalau peradangan tadi ingatkan ketika saya jawab yang telapak kaki nyeri, masih ingatkan jawabannya? Oke. Dok, saya jantung lambung sekarang malah, tadi sudah dijawab. Ibu kalau sudah terlalu kronis, ikut program 3 bulan biar betul-betul terpantau dan belum terprogram dengan baik. Nggak gampang loh mengobati sakit kronis yang sudah berlama-lama, sudah kemana-mana.
itu butuh kejelian. Jadi kalau ibu mau silahkan ikut program 3 bulan bersama saya. Kalaupun ingin mandiri, semua juga udah saya share, ada di series VP saya. Oke teman-teman, terima kasih buat kehadirannya. Dokter, ada benjolan di leher, nodul struma jinak. Alhamdulillah, ibu tadi gunakan kunyah temu kunci sama apa ya saya tadi di depan. Kunyah temu kunci sama kunyah temu kunci sama apa ya tadi? Coba ibu. Oh, temu kunci sama kunyit putih. Coba bu. Mudah-mudahan bisa membaik hipertiroidnya. Tetapi kalau misalnya ada tidak membaik, silahkan gunakan ramuan saya. Tentu harus temui admin dulu. Apa kakak minum 5 sekawan? Nanti 5 sekawan akan dijelaskan oleh Mbak Maudi ya. Jangan kemana-mana. Dok, saya mau tanya usia kehamilan saya. Wah, ini saya tidak mahir di usia kehamilan. Jadi ibu mohon maaf banget, saya tidak terbiasa menghadapi kehamilan. Jadi saya udah lupa rumusnya. Silakan tanya ke bidan terdekat atau ke dokter terdekat. Gitu ya, Mbak Lia. Assalamualaikum dok, obat batuk kering apa? Obat batuk kering, ibu bisa kunyah segenggam daun saga, ditambah dengan jahe merah, ditambah dengan kencur, direbus juga nggak apa-apa. Kalau daun saga lebih baik diambil mentahnya, perasan mentahnya, karena pedesnya itu yang kita ambil. Tapi kalau jahe merah sama kencur bisa direbus kemudian diminum, setelah itu kunyah daun saganya. Semoga cepat membaik. Usia kehamilan saya lewati dok, apakah bisa? Tadi sudah ini bertanya berulang kali. Muncul cemas dan keliangan hampir setiap hari, perlu ke spesialis. Muncul cemas dan keliangan, pastikan tidak ada asam lambung. Kalau ada asam lambung, sembuhkan asam lambungnya, obati dengan yang alami supaya terjadi regenerasi sel. Tetapi kalau Anda hanya mengandalkan obat-obat kimia saja, maka tidak akan terjadi regenerasi sel. Dan itulah pengalaman saya selama ini. Jadi gitu, udah jelas ya Bu, gak usah ke psikiater, cari dulu penyebabnya apa. Dan penyebab itu yang kita perbaiki, tapi jangan hanya mengandalkan dengan obat medis saja. Campur dengan obat-obat alami supaya penyakitnya segera membaik. Dan ingat, ketika kalian baru saja sakit tentu akan lebih cepat membaik daripada kalau sudah lama. Masih 3 bulan ke bawah itu lebih cepat membaik. Mungkin 1 bulan akan lebih baik. Proses 1 bulan saja cukup, tapi kalau udah lama tentu akan proses berbulan-bulan. Dok, saya mau tanya kehamilan, dokter, anakku ketelan kertas, bau ukurannya kecil, aku congkel biar dia malah nggak mau. Nggak apa-apa Bu, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, ibu minumin aja yang banyak, nanti dia juga akan dibuang ke BAB, ke usus besar, nggak masalah. Secuil juga nggak berbahaya kok Bu. Yang berbahaya itu kalau minumnya seember, itu akan meracuni tubuh. Sebetulnya lambung kita cukup kuat, bisa membuang benda-benda keras juga bisa, nggak akan mengganggu. Cuma yang berbahaya adalah jika dia beracun, maka reaksinya akan sangat cepat. Kertas itu mengandung logam berat, dan logam berat ini akan lebih berbahaya daripada keracunan kertasnya. Tapi kalau secuil nggak masalah kok Bu. Oke ya. Dok, solusi GERD asiatik gimana? Kata teman-teman minum vitamin B kompleks. B kompleks bagus untuk GERD, tapi bukan untuk solusi. Ini salah satu solusi, tapi tidak hanya dengan B kompleks. Silakan ibu gunakan 5 sekawan atau resep yang saya berikan, semoga ditambahi dengan B kompleks, semoga menjadi lebih baik. Sering sakit kepala bagian belakang dok, awalnya bangun langsung berputar-putar. Ibu cek hipertensinya, cek kolesterolnya, atau jangan-jangan hipotensi, dan cek LDL, HDL, trigliseridnya. Itu dulu ya Bu, semoga itu bisa menjawab keluhan ibu. Belinya di mana dok? Untuk 5 sekawan, klik profil, klik link tree, silahkan cari di toko orange. Dan ketika saya live sekarang akan dapat free ongkir juga harga yang cukup miring. Oke ya. Dok, KGB yang saya di sekitar leher teraba bergelombol kecil-kecil, lunak di ketiak 1 kena ya. Dan tidak sakit. Ya, itu artinya ada peradangan limfadenitis Bu. Ibu berobat ke dokter jika tidak sembuh-sembuh. Ini menurut saya kalau ibu mau kunyah-kunyah kunyit putih boleh, ditambah juga dengan sambiloto, direbus bareng gitu ya, kunyit putih dan sambiloto segenggam. Tetapi jika tidak ada perbaikan, silahkan hubungi admin, temui saya dan gunakan ramuan saya. Nanti kita kontrol lewat program saya. Admin ada di mana? Admin ada di profil dan klik link tree, atau tanya ke inbox juga boleh. Dok, pusar ke bawah sakit seperti terasa penuh dan agak perih. Saya takut ini gejala radang usus, karena pusar ke bawah itu bagian usus, dari usus kecil hingga usus besar. Dok, kaki kanan saya sakit sampai telapak kesemutan, obatnya apa dok? Saya takut ini ada saraf terjepit. Untuk tip atasi saraf terjepit, salah satunya adalah dengan yoga dan renang. Coba lakukan dulu dengan yoga dan renang.
atau cari akupunktur di daerah terdekat. Oke, dok, asam urat obatnya apa? Muntah setelah makan darahnya. Muntah setelah makan darahnya. Muntah darah maksudnya ya. Muntah darah itu artinya ada luka pada lambung. Itu sangat berbahaya loh Pak. Itu sudah gastritis erosif grade C. Ibu ikuti program 3 bulan bersama saya dan gunakan 5 sekawan, semoga cepat membaik. Dok, obat asam urat gunakan temu kunci, gunakan daun salam, gunakan akar lalang, masing-masing segenggam, direbus dengan air 1 liter, diminum dalam 1 hari, semoga membaik. Muntah setelah makan, tensi darah 70. Kalau setiap kali muntah setiap makan itu artinya ada gejala asam lambung kronis atau mungkin gangguan pencernaan yang lain. Ibu silahkan menggunakan 5 sekawan atau konsultasi ke dokter terdekat supaya diketahui kalau emang itu betul asam lambung kronis, sangat cocok dengan 5 sekawan. Tapi kalau ternyata ada tumornya, itu lain cerita, tentu gunakanlah ramuan tumor. Dan mau konsultasi ke saya juga boleh, mau konsultasi ke dokter terdekat boleh, silahkan hubungi admin dulu atau chat inbox. Dok, cemas sudah berkurang, tapi tiap hari masih kelingan, periksa ke penyakit dalam atau psikiatri. Sebetulnya yang dihilangkan itu bukan masalah gejalanya. Keliangan kan gejala, orang punya sakit kronis pasti keliangan, orang punya sakit jantung juga keliangan, orang punya penyakit hepatitis juga keliangan. Yang disembuhkan adalah penyebabnya apa. Kalau penyebabnya asam lambung ini yang disembuhkan. Obat sakit gigi yang ampuh silahkan. Obat tumit sakit dok. Dok, tumit sakit dok. Ini Pak September, kalau hanya menghilangkan sakit, rasa sakit, golongan apa saja boleh, saya juga bisa menyebutkan. Tapi itu tidak menyembuhkan masalah. Yang bermasalah adalah periksakan ke dokter. Kalau ada granulomanya, sembuhkan granulomanya. Kalau ada absesnya, sembuhkan absesnya. Kalau ada gigi berlubang, perbaiki gigi berlubangnya. Kalau ada masalah pada akar, sembuhkan akarnya. Kalau ada masalah pada gusi, sembuhkan gusinya. Jadi bukan obat untuk menghilangkan rasa nyerinya Pak. Pak September, kalau obat menghilangkan rasa nyeri itu semuanya bagus, nggak usah nanya di sini, tanya ke apotik. Itu apotik udah tahu banget. Bilang aja obat nyeri untuk gigi, dia akan memberikan yang terbaik. Golongannya macam-macam dari yang terkuat sampai yang terendah. Jadi ingat teman-teman, jangan sembuhkan gejalanya, tapi obati penyebabnya supaya tuntas. Termasuk sakit gigi, yang menyebabkan sakit gigi itu apa? Itu yang disembuhkan ke dokter. Dok, tumit sakit. Kalau tumit sakit, turunkan berat badannya dan gunakan ramuan saya tadi untuk asam urat, walaupun ini bukan untuk asam urat, penyebabnya bukan asam urat, tapi paling nggak di situ ada kristalisasi dan peradangan, dan insya Allah juga akan baik dengan resep yang saya berikan untuk asam urat. Assalamualaikum Ibu Dokter, saya punya mah, obatnya apa ya? Mah kronis, 5 sekawan dan ikut 3 bulan bersama saya, hubungi admin atau chat inbox. Cuka apel belinya di mana dok? Cuka mengkudu, saya bukan cuka apel. Cuka mengkudu fitokimianya jauh lebih banyak daripada cuka apel. Belinya ada di toko orange, cek di jus jahe lemon. Atau tanya sama admin dulu. Atau tanya nih pas saya live, di mana Kak mendapatkan cuka mengkudu? Ada di etalase jus jahe lemon, harganya sama dengan jus jahe lemon. Cuka apel bisa didapatkan di mana saja banyak, tapi kalau cuka mengkudu silahkan ke toko orange saya dan hasilnya sangat memuaskan insya Allah. Gitu ya Ibu Lindawati. Dok, yang anxiety baru hamil jadi setelah cek tensi udah cemas. Ini tensi jadinya. Gimana ya dok? Ibu kalau mudah kecemasan pastikan sering olah nafas. Tarik nafas panjang, tahan, hembuskan keras-keras. Tarik nafas panjang, tahan, hembuskan keras-keras. Gitu. Banyak bersikir, kemudian banyak melakukan afirmasi, insya Allah nanti akan membaik. Oke, teman-teman berganti dulu berganti dulu dengan Mbak Maudi. Ini banyak banget yang mau di saya. Sini dok. Ini ya belum ya. Ini ke bawah. Oh iya. Nanti sama Mbak Maudi dulu ya. Saya izin dulu, ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan. Terima kasih ya. Semoga kalian